Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Agent True Moon. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Snake Eye G.I. Joe Origin yang rilis pada Juli 2021. Bagi kalian yang suka dengan jejepakan, film ini sangatlah cocok buat kalian tonton karena film Eye ini bertema sebuah ninja dan berlatar tempat di Jepang, guys. Film ini dipenuhi dengan adegan action yang keren dan dibungkus dengan bertemakan ninja ala modern. Film Snake Eye G.I. Joe Origin ini bercerita tentang sebuah klan Jepang kuno yang bernama Arashikage yang menyambut Snake Eye setelah ia menyelamatkan nyawa pewaris dari klan Arashikage. Dan setelah itu klan Arashikage ini mengajarkan Snake Eye bagaimana caranya untuk menjadi ninja. Tetapi di balik itu semua ternyata Snake Eye ini memiliki sebuah rahasia sehingga kesetiaannya terhadap klan Arashikage patut untuk dipertanyakan. Inilah sebuah alur cerita film Snake Eye G.I. Joe Origin. Diawali dengan seorang anak dan ayah yang sedang berada di hutan, dan pada malam harinya sang ayah ini membangunkan anaknya dan memintanya untuk bersembunyi. Kemudian beberapa orang bersenjata datang mengepung rumah tempat tinggal mereka. Orang-orang tersebut itu menyuruh sang ayah untuk melempar sepasang dadu, dan apabila dia menang maka dia akan dibiarkan hidup, dan apabila dia kalah maka dia akan dibunuh oleh sekelompok orang tersebut. Sepasang dadu itu pun dilempar oleh sang ayah dan hasilnya menunjukkan kalau dia ini kalah. Dan ternyata ketika mereka ini ingin menembak, ternyata si anak pun berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Namun karena sekelompok orang-orang tersebut itu sangatlah kuat, sang anak pun tidak berdaya untuk melawan dan menyelamatkannya. Ayahnya pun meminta sang anak untuk kabur dan menyelamatkan diri. Sementara itu sang ayah pun dibunuh dan rumah mereka dibakar habis-habisan oleh kelompok tersebut. Belasan tahun pun berlalu, sang anak pun sudah tumbuh dewasa dan kini telah menjadi seorang petarung dan dikenal dengan nama sebutan Snake Eye. Snake Eye ini terlihat sedang bertarung di dalam sebuah arena dengan seorang pria bertubuh besar. Meskipun pada awalnya Snake Eye ini kewalahan, namun pada akhirnya dia ini berhasil mengalahkan si pria besar tersebut. Di tengah-tengah pertarungan tersebut ada seorang yang memperhatikan Snake Eye dari jauh. Lalu setelah pertarungan Snake Eye selesai, pria tersebut itu mendatangi Snake Eye dan mengajaknya untuk bekerja sama. Orang ini ternyata bernama Kenta yang merupakan seorang anggota Yakuza, dan dia ini juga memiliki bisnis yaitu perdagangan senjata. Awalnya Snake ini tidak tertarik sama sekali dengan ajakan tersebut. Namun setelah Kenta ini bilang bahwa dia ini bisa menemukan orang yang membunuh ayahnya di masa lalu, Snake pun akhirnya setuju dan bekerja sama dengan Kenta. Lalu kemudian Snake datang ke sebuah dermaga yang dimana di sana dia bertemu dengan Tommy yang merupakan anggota dari organisasi milik Kenta. Snake pun di sini mulai bekerja dengan menyelundupkan sebuah senjata ke dalam perut seekor ikan. Yang tidak lama kemudian, Tommy pun datang dan berkata bahwa Kenta ingin berbicara dengannya. Tetapi ternyata hal ini merupakan sebuah jebakan untuk Tommy. Kenta menyadari bahwa Tommy ini merupakan mata-mata yang sedang menyamar, dan kemudian Kenta pun meminta kepada Snake untuk membunuh Tommy di hadapannya. Tetapi Snake ini malah menolak perintah tersebut dan malah membebaskan Tommy dari ikatannya, dan pertarungan antara Snake dan Tommy melawan para pasukan Yakuza pun tak dapat dihindarkan. Sementara itu Kenta ini berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil. Snake dan Tommy pun berusaha untuk mengejar Kenta, namun mereka terus-terusan dihadang oleh anak buah Kenta, hingga pertarungan antara Tommy dan Kenta pun terjadi, guys. Tetapi karena merasa kalah jumlah, terpaksa Snake dan Tommy harus mundur hingga polisi pun datang ke lokasi tersebut dan membuat anak buah Kenta pergi dari sana. Scene film pun berganti ke saat Snake terbangun dan sudah berada di dalam pesawat, guys. Tommy ingin membawa Snake untuk ikut pergi ke tempat tinggalnya si Tommy, guys. Dia ini mengajak Snake ke sana karena Snake ini sudah menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata Tommy ini adalah seorang pria calon pemimpin sebuah klan yang bernama Arashikage. Dan Kenta yang tadi adalah sepupunya Tommy yang juga dari klan Arashikage yang sama, guys. Tapi karena Kenta berkhianat kepada klannya, Kenta diusir dan memiliki dendam kepada klan Arashikage tersebut. Tidak berlangsung lama, mereka pun kemudian tiba di Jepang dan sampai di kerajaan klan Arashikage. Di depan pintu masuk, mereka disambut dengan seorang wanita yang merupakan kepala pemimpin keamanan klan yang bernama Ahiko. Snake pun dibawa masuk untuk bertemu dengan wanita, yaitu merupakan pemimpin klan Arashikage yang bernama Sen, dan Sen ini sendiri merupakan nenek dari Tommy. Di sini, Sen ini sangat berterima kasih kepada Snake karena telah menyelamatkan cucunya, dan Tommy meminta Snake untuk bergabung dengan klan Arashikage untuk menjadi pengawal pribadinya. Tetapi di sini Ahiko terlihat sedikit tidak setuju dengan hal tersebut, dan Sen pun kemudian menjelaskan ada 3 tantangan yang harus dilewati seseorang apabila dia ini ingin bergabung dengan klan Arashikage, dan tantangan ini bisa mengancam nyawa siapapun juga yang berani mencobanya.
Apabila Snake gagal, maka dia ini akan mati. Tommy pun meyakinkan Snake bahwa dia ini akan berhasil dan pasti mampu melewati tantangan tersebut. Setelah beberapa hari, saat-saat pengujian pun diberlangsungkan. Ujian tersebut dipandu oleh dua orang guru yang akan mengujinya. Kedua guru ini adalah Blind Master dan Heart Master. Nah, di sini gue yakin nih, kalian pasti tidak asing dengan wajah karakter yang bernama Heart Master ini, guys. Karakter Heart Master ini diperankan oleh aktor asal Indonesia yang bernama Iko Uwais. Untuk ujian pertama, Heart Master meminta Snake untuk merebut sebuah mangkuk berisi air tanpa menumpahkan air di dalam mangkuk itu sedikit pun. Dan apabila dia gagal 4 kali, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ujian kedua. Snake pun mencoba untuk merebut mangkuk tersebut dari tangan Heart Master, tetapi dia ini gagal hingga 3 kali. Dan pada percobaan yang terakhir, Snake ini tidak lagi merebutnya, melainkan memintanya secara baik-baik mangkuk tersebut yang berisi air dari Heart Master. Ternyata hal ini berhasil. Intinya dari ujian pertama ini adalah kerjasama dan kejujuran. Mereka pun kemudian merayakan dengan makan malam bersama. Setelah makan-makan tersebut itu, Snake ini meminjam motor dari salah satu pengawal kerajaan. Lalu dia kemudian ke kota dan ternyata di sana dia bertemu dengan Kenta dan ingin menyudahi kerjasama mereka. Namun Kenta memperlihatkan sepasang dadu yang merupakan dadu yang digunakan oleh si pembunuh ayahnya. Dengan hal ini menandakan bahwa dia ini telah menemukan si pembunuh tersebut. Kemudian Kenta ini meminta Snake untuk mencuri sebuah permata yang ada di klan Arashikage. Permata tersebut itu merupakan sebuah simbol kekuatan dari klan yang sangat dilindungi oleh klan Arashikage tersebut. Saat Snake ini ingin pulang, ternyata Ahiko ini telah memata-matainya dan mengawasi gerak-gerik Snake yang mencurigakan. Pada keesokan harinya, Tommy pun memberikan sebuah hadiah kepada Snake berupa sebuah katana. Singkat cerita, pada suatu hari Snake pun memulai aksinya. Snake mengendap secara diam-diam dan mencoba mendekati kastil tempat permata itu disimpan. Tetapi sayangnya aksi tersebut itu diketahui oleh Ahiko. Dan Ahiko pun semakin geram sehingga mengajak Snake ini untuk beradu pedang dengan dirinya. Setelah saling bertukar serangan, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Ahiko. Namun di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Ahiko ini ditelepon oleh Tommy. Ternyata Tommy melihat Kenta akan memasok sebuah senjata pada suatu daerah yang ada di Jepang. Dan Tommy pun berniat untuk menggagalkannya. Kemudian Tommy yang ditemani oleh Snake dan Ahiko pergi ke tempat yang ada di lokasi Kenta. Mereka bertiga pun langsung menyerang anak buah Kenta. Kenta pun menyadari kedatangan Tommy dan mereka pun sempat terlibat adu pedang. Kemudian karena Snake ini masih tidak ingin Kenta mati karena Snake ini masih bekerja sama dengan Kenta, Snake mencoba untuk mengganggu pertarungan mereka berdua sehingga Kenta pun bisa kabur dari sana. Kemudian Tommy pun meminta bantuan kepada seorang wanita yang merupakan anggota Joe yang merupakan pasukan elit global yang bernama Scarlet. Scarlet pun bercerita bahwa mereka ini mendapatkan informasi kalau Kenta ternyata bekerja sama dengan seorang wanita yang merupakan anggota Cobra yang bernama Baroness. Lalu organisasi Cobra ini sendiri merupakan sindikat jaringan kriminal berbahaya yang merupakan kelompok yang sangat jahat. Singkat cerita, pada malam harinya Snake ini kembali ke kota, namun kali ini dia diikuti oleh Ahiko. Ahiko ini ingin memata-matainya, tetapi ternyata Snake ini mengetahui bahwa dia ini sedang diikuti hingga dia pun bersembunyi dan Ahiko pun kehilangan jejaknya. Snake pun kemudian pergi ke tempat Kenta dan di sana ternyata ada Baroness yang merupakan wanita yang paling berbahaya tadi, guys. Baroness ini juga ternyata mengincar permata yang ada di klan Arashikage. Tujuan Baroness adalah untuk membuat organisasi Cobra ini menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Dia juga memperlihatkan bahwa pembunuh ayah Snake ini telah mereka tangkap dan mau tidak mau, Snake pun harus mencuri permata tersebut di klan Arashikage demi bertemu dengan pembunuh ayahnya. Hari pun berlalu dan Snake pun mengikuti ujian yang kedua yang dipandu oleh Blind Master. Blind Master meminta Snake untuk mengikuti sebuah cahaya yang akan membawanya ke ingatan masa lalu, tepatnya saat ayahnya ini dibunuh. Intinya dari ujian kedua ini adalah masa lalu yang akan menjadi beban bagi Snake, dan Blind Master pun berkata bahwa dia ini harus melepaskan beban tersebut. Snake pun akhirnya berhasil melalui ujian yang kedua ini, guys. Dan ujian ketiga yang merupakan tantangan terakhir dan paling berbahaya pun dimulai. Snake di sini diminta untuk masuk ke sebuah lubang yang ternyata di dalamnya terdapat 3 ekor ular raksasa. Ternyata ular ini merupakan ujian untuk mengetahui kesucian hati. Ketiga ular ini tidak akan menyerang apabila hati orang tersebut itu bersih, dan sebaliknya ular ini akan menyerang apabila hati orang tersebut itu memiliki niat yang buruk dan jahat. Tentu saja karena Snake ini memiliki niat yang buruk, Snake pun diserang oleh ular tersebut. Namun beruntungnya dia diselamatkan oleh Ahiko.
Snake pun diminta untuk jujur dan dia pun berkata bahwa dia ini sudah memfokuskan tujuan hidupnya untuk mencari dan membalaskan dendam kepada pembunuh ayahnya guys. Kemudian dia mengambil sebuah pedangnya dan bertemu dengan Tommy. Lalu Snake ini menggoreskan telapak tangannya sehingga berdarah dan meminta kepada Tony untuk melakukan hal yang sama juga. Sebagai sebuah tanda kesetiaannya pada klan Arashikage, darah Tommy yang ada di pedang tersebut itu disapu dengan sebuah kain. Di balik tindakannya ini sebenarnya Snake ini memiliki rencana lain. Pada malam harinya Snake pun melancarkan aksinya. Lagi-lagi dia pun berhasil mengalihkan para penjaga kastil dan dia pun berhasil masuk ke dalam kastil tersebut. Ternyata darah Tommy yang ada di kain tersebut itu digunakan untuk membuka kunci ruangan yang menyimpan permata klan Arashikage. Aksi pencurian tersebut itu pun diketahui oleh Ahiko, tetapi sayangnya Ahiko ini gagal untuk menghentikan Snake. Hingga Snake pun berhasil membawa kabur permata yang berharga tersebut guys. Kemudian Snake pun bertemu dengan Kenta untuk memberikan sebuah permata tersebut. Dan sebagai gantinya dia pun dipertemukan dengan orang yang sudah membunuh ayahnya di masa lalu. Namun setelah bertemu dengan pria tersebut, Snake ini harus menerima fakta yang memilukan bahwa dulunya pria tersebut adalah anggota dari organisasi Cobra, yang artinya Cobra lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Dan selama ini dia telah bekerja sama dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Snake pun langsung bergegas mengejar Kenta dan kelompoknya. Setelah mengetahui bahwa Snake ini membawa kabur permata dari klan Arashikage, Tommy dan Ahiko pun pergi untuk mengejar Snake. Dan pada akhirnya mereka bertemu dan langsung menyerang Snake dengan pedang. Tetapi Snake di sini tidak menyerang balik Tommy dan Ahiko. Snake malah menyerang anak buah Kenta. Tommy yang masih marah kepada Snake mencoba mengajak duel 1 versus 1. Tidak lama kemudian, Snake meminta agar mereka bekerja sama untuk mengalahkan Kenta berserta anak buahnya yang ingin menghancurkan klan Arashikage. Sementara itu, Kenta sudah tiba di kastil klan Arashikage dan Kenta pun langsung menghancurkan apapun yang ada di area kastil klan tersebut guys. Heartmaster dan Blindmaster pun tidak tinggal diam melihat Kenta menghancurkan kastil tersebut. Mereka pun ikut bertarung melawan pasukan Kenta. Bahkan, Sen yang merupakan pemimpin klan Arashikage pun ikut turun tangan. Scarlet juga tiba di sana untuk membantu klan Arashikage, tetapi dia ini langsung dihadang oleh Baroness. Mereka semua bertarung untuk mempertahankan klan, tetapi sayangnya karena Kenta memiliki permata klan, Kenta mampu menghancurkan apa saja. Mereka semua akhirnya kalah dan ditangkap. Baroness pun meminta permata tersebut kepada Kenta, tetapi Kenta tidak mau menyerahkan permata tersebut. Kenta malah berkhianat dan menyerang Baroness. Baroness yang sakit hati karena dikhianati pun balik berkhianat dan membela klan Arashikage untuk mengalahkan Kenta. Sementara itu, Snake dan Tommy pun tiba di kerajaan itu dan langsung ikut bertarung melawan Kenta dan anak buahnya. Kenta yang tahu tentang kehadiran Tommy pun langsung datang untuk membunuhnya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh mereka untuk melawan balik. Mereka juga mempersiapkan bahan peledak untuk menyerang Kenta. Kali ini mereka semua sudah bersatu dengan tujuan untuk mengalahkan Kenta. Tetapi di sini Kenta memiliki sebuah permata dan kebal terhadap segala tembakan. Heartmaster pun mencoba menyerang Kenta dengan gerobak yang sudah diisi dengan peledak sebelumnya. Kenta yang tidak tahu hal tersebut langsung mencoba menghancurkan gerobak tersebut hingga gerobak tersebut itu meledak tepat di depan tubuh Kenta. Permata itu pun terlepas dari Kenta dan berhasil direbut oleh Tommy. Tommy yang emosi langsung menyerang Kenta dengan permata tersebut, tapi Sen melarang hal itu. Alhasil, Kenta pun berhasil kabur ke dalam hutan dan Snake pun mengejarnya. Mereka pun bertarung 1 versus 1. Tetapi Kenta yang ahli memakai pedang berhasil membuat Snake kewalahan. Ternyata lokasi pertarungan mereka dekat dengan tempat ujian ketiga sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Snake pun langsung menarik Kenta masuk ke lubang yang penuh dengan ular raksasa tersebut. Hingga akhirnya ketiga ular penghuni lubang tersebut itu muncul dan langsung membunuh Kenta. Sedangkan Snake kali ini tidak diserang oleh ular tersebut karena sekarang Snake ini sudah tidak memiliki niat buruk di dalam hatinya. Hingga pada akhirnya permata itu pun berhasil dikembalikan ke tempat asalnya dan diamankan oleh klan Arashikage. Lalu Sen mengambil sebuah keputusan bahwa Tommy ini tidak bisa menjadi pemimpin klan Arashikage karena dia ini sempat menggunakan permata milik klan itu untuk menyerang Kenta. Menggunakan permata untuk hal jahat sangatlah dilarang oleh klan Arashikage. Tommy pun sangat terkejut dan tidak bisa terima dengan keputusan Sen tersebut guys. Dia pun sangat marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan klan Arashikage. Pada scene terakhir film ini, Scarlet datang untuk mengajak Snake bergabung dengan anggota Joe. Karena ayahnya Snake sebelumnya juga adalah anggota dari Joe guys. Snake pun berkata bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu membawa Tommy ke klan Arashikage. Dan kemudian film Snake Eye G.I. Joe Origin pun selesai.
Nah, seperti itulah alur cerita dari sebuah film yang bernama Snake Eye G.I. Joe Origin yang rilis di tahun 2021. Gimana nih menurut kalian film ini? Atau kalian memiliki saran film apa saja yang bisa kita ceritakan selanjutnya? Tulis ya di kolom komentar. Thanks for watching this video. Sampai jumpa di next episode.